وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa satu agenda kita yang terbaru, Pak Ustadz Indra. Ini agenda terbaru, jadi setiap pekannya, cek suara saya putus-putus nggak Pak Nanan? Tadi sempat putus sebentar Pak, sekarang bagus. Oh ya, jadi acara kita kompak ITB ini setiap pekannya Bapak Ibu, alhamdulillah insya Allah Ahad subuh ini ada ngaos ya, ngaji online subuh setiap pekannya. Di pekan pertama ini ada ngaos tajwid yang diisi oleh Kang Ustadz Ari. Kemudian ada ngaos bersama, ini bisa kita bersama-sama ngaji dua halaman, jadi dua lembar Quran atau 4 halaman. Nah, jadi kita punya hancaan ya, bahasa bareng-bareng. Kemudian ini program terbaru kita ya, perdana ngaos sirah. Jadi kenapa kita ngambil sirah gitu ya, kata-kata sirah aja gitu kan. Jadi kita belajar sejarahnya tidak hanya nabawi, tetapi kita juga belajar sirah para sahabat, kemudian sirah para pahlawan kita, terutama yang berjuang demi agama Allah gitu ya, agama Islam di kita. Jadi sehingga mungkin Pak Ustadz Indra, jadi kita ingin belajar tidak hanya belajar sirah nabawi, tetapi juga kita belajar para sahabat, kemudian juga para pahlawan Islam kita di Indonesia. Seperti itu Ustadz ya. Jadi kita ingin merefleksikan sirah-sirah keislaman gitu Ustadz ya, seperti itu. Tapi untuk awali mungkin tafadhol mungkin Pak Ustadz Indra bisa sirah nabawiyah terlebih dahulu, baik itu misalkan dari Nabi Adam maupun Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir di pekan keempat itu ada tadabbur Quran yang diisi oleh Ustadz Muhammad Fadlan ya. Nah itu kita juga baru perdana kemarin, bulan kemarin ya. Nah insya Allah minggu ke depan kita pertemuan keduanya, insya Allah kita akan kita lanjutkan pertemuannya gitu ya. Jadi
rangkaian berbagai kegiatan setiap Ahad ba'da subuh kita akan isi dengan berbagai keilmuan kajian Quran yang insya Allah mudah-mudahan menjadi eh, kebermanfaatan bagi kita semua insya Allah, terutama untuk Bapak Ibu semua ya, yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Salam dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan ini lebih berkah lagi, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa Ustaz, jadi setiap ngawas itu karena ini bahasanya ngawas gitu. Baik itu maknanya eh, denotasi ataupun konotasi. Ya. Jadi kita ngawas bersama. Jadi sebelum kita dengarkan Pak Ustadz Indah Kurniawan, Bapak Ibu sekalian, kita ngawas bersama. Hancaannya untuk ngawas bersama untuk setiap ngawas ya, bukan ngawas bersamanya. Nah, ini ada acara ngawas bersamanya itu hancaannya udah cukup jauh. Tapi kalau untuk ngawas kegiatan biasa ini masih di Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Mangga Bapak Ibu silakan buka mushafnya itu di Al-Baqarah ayat 182 sampai ayat 186. Saya pun akan bantu share screen. Ya, sudah nampak di layar Bapak Ibu semua? Atas, Udah, Pak. Baik. Ya, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Bisa dibuka mic-nya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب قريب أجيب أجيب دعوة دعوة الداع الداع إذا إذا دعان دعان فليستجيبوا فليستجيبوا لي لي وليؤمنوا وليؤمنوا بي بي لعلهم لعلهم يرشدون. يرشدون. صدق الله العظيم. Benar Allah segala firman-Nya ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mengawali pertemuan ini dengan bacaan Quran bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan, baik setiap huruf, kata, dan kalimatnya, mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi kita semua, menjadikan amal soleh bagi kita, dan tentunya menjadi tabungan kita di yaumul akhir kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita beranjak ke acara, kita dengarkan Pak Ustadz Indra, Pak Nanan sebagai Ketua Kompak, mau ada yang mau disampaikan Pak Nanan? Baik, sedikit aja palingnya 1 menit. Mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rahimahullah, alhamdulillah. Langsung aja. Kita memanfaatkan momen kemerdekaan ya. Mudah-mudahan ini sebagai suatu pertanda kebangkitan kembali kita ya dalam dalam mengisi sebagai warga negara ITB khususnya itu ya. Jadi alhamdulillah kompak di sini hadir dengan slogan utamanya untuk ITB penuh berkah. Jadi apapun kegiatannya kita arahkan bahwa hasil dari kegiatan kita ini adalah untuk menunjang kinerja kita, untuk menunjang semangat kita dalam beribadah, dalam ini ibadah kita sebagai pegawai teknik dosen di ITB ya, semoga seperti itu. Nah, seperti tadi sampaikan Pak Rahmat, alhamdulillah kita akan gulirkan kembali program-program kompak sampai akhir tahun ini. Kita telah coba nyusun ya. Tadi telah disampaikan. Jadi ngawas ini adalah program utama kompak ya, karena ini program yang paling sesuai dengan kondisi kita ya. Jadi ngawas itu adalah ngaji online subuh gitu. Nah ini kalau subuh alhamdulillah lebih tidak beririsan dengan kerjaan kita seperti itu. Selain ngawas, kita juga akan insya Allah akan aktifkan kembali ya kajian manajemen diri. Ini kajian manajemen diri ini adalah kegiatan yang melibatkan para guru-guru kita di ITB ya, baik yang sedang menjabat, para dosen, siapapun itu ya. Termasuk di sini alhamdulillah kita punya guru kita yang selalu hadir mendampingi kita, membimbing kita ya, Pak Wed. Mungkin salah suatu waktu kita harapkan untuk mengisi kajiannya di kompak ini Pak Wed, seperti itu. Dan ini kajiannya umum ya, tidak mesti masalah keagamaan. Jadi kita akan undang dari mulai rektor gitu hingga sampai kaprodi gitu, atau dosen-dosen yang ada di sekitar kita yang bisa kita ajak untuk sama-sama menyemangati kita seperti itu. Jadi lebih ke motivasi diri seperti itu. Kemudian kalau tadi ngawas itu kebanyakan ahad, nah ini untuk yang manajemen diri, dan satu lagi ada nanti sakofah. Jadi kita akan undang ustadz-ustadz mulai dari ternama itu ya sampai ustadz-ustadz yang emang spesialis itu ya. Saya sudah menyimpan beberapa nama ustadz. Nah, kemarin di masjid itu ada ustadz yang doktor dan juga dokter. Nah ini Suwarno beliau bisa menjelaskan kepada kita mulai dari nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa mengali. Nanti kita coba masukkan. Kemudian kita lagi mencoba supaya ini kepemilikan kita terhadap kompak lebih nyaah lagi, kalau kata orang Sunda, sedang bikin sebuah buku profil kompak. Jadi buku saku itu ya, nanti kita akan coba bagikan hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir ini rencana dari dulu Pak Rahmat ya. Jadi kita akan ngadain, kan kita kalau di unit-unit di ITB itu sudah nggak aneh ya, ada Dharma Wisata ya, Dharma Wisata unit. Nah kita ada Dharma Wisata kompak gitu, judulnya Wisata Religi Kompak gitu ya. Jadi isinya kita kunjungi tempat-tempat atau rumah tokoh yang kita akan kita datangi, dan isinya itu tidak hanya main-main saja. Jadi kita juga mungkin meriung gitu ya,
Masya Allah kalau mau sampai bisa misalnya qiyamul lail bareng gitu ya. Mudah-mudahan kita harapannya seperti itu. Jadi isinya benar-benar wisata religi ya. Nah untuk yang terdekat kita sempat wacanakan dulu itu akan berkunjung ke rumah sesepuh kita yaitu Pak Soeharto ya. Beliau saya udah sempat japri ke beliau, beliau welcome gitu ya. Tinggal kita mengatur waktunya. Nah ini saya menjadwalkan di bulan Desember atau nanti di awal ya. Kalau kita lagi repot mungkin bisa di awal tahun seperti itu. Jadi itu sebagai basiroh saja ya, apa penyemangat bagi khususnya bagi saya pribadi, kita semua mudah-mudahan dengan adanya program yang terencana eh, kita akan semakin terarah nih eh, program-programnya semakin meningkat. Kemudian salah satu agar terarah itu saya akan coba menerapkan di kegiatan ini. Mohon setiap kegiatan untuk mengisi presensi itu ya. Nah nanti dari presensi itu kita akan lihat nih. Ini bukan untuk apa ya, tapi untuk apa namanya itu dalam rangka profesionalitas saja seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya yang lebih terorganisir, kita lebih profesional lagi dalam mengelola kegiatan-kegiatan di Kompak ini. Itu saja Pak Rahmat mungkin yang ininya sekali lagi ini sebagai basur saja kabar gembira mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallah khair, Pak Nanan. Eh, Pemaparan berbagai kegiatan kompak kita ya untuk di tahun ini, insya Allah ya hingga akhir Desember, mudah-mudahan bisa terlaksana, terrealisasi, dan tentu Allah ridhoi dari setiap kegiatan ini, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kita lanjutkan kegiatan kita. Eh, Naus Siroh yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ustadz Indra Kurniawan. Nah, namun sebelum itu saya akan spill sedikit ya profil beliau gitu ya. Beliau uh, Ustadz Indra Kurniawan. M-nya apa Ustadz? Muhammad. Muhammad. Muhammad Indra Kurniawan ya. Baik. Beliau tinggal di Gang Sindang Rasa nomor 63 di Cibiru Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ya, jadi mungkin kalau di Bapak Ibu yang ada di daerah Cibiru bisa silaturahmi ke rumah Ustadz ya. Gitu. Kemudian keluarga istri 1, anak 5, alhamdulillah. Kemudian pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumedang Bandung ya Ustadz ya. Kemudian S2-nya di Studi Hadis UIN juga. Kemudian aktivitas saat ini sebagai pengajar, penulis, dan penerbit buku seperti itu ya Ustadz ya. Itu sedikit saja profil Ustadz. Baik, Teman dikit tidak Pak. berlama-lama. Ya. Beliau ini teman SMA saya, cuma bedanya beliau sudah jadi kakek. Udah punya cucu ya. Berarti tadi salah, keluarganya belum ditambahin ya. Belum ditambahin. Udah cucu. Masih kelihatan muda gitu. Ya. Untuk sirah ini, insya Allah kita sampai di jam 6:30. Jadi mungkin nanti kalau pertemuan kedua, insya Allah dari pukul 5:30 ya. Nanti seperti biasa rutinnya setelah ngawas bersama nanti dilanjutkan sampai 6:30 gitu, Ustadz ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak, kita dengarkan materi atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ustadz kita. Mangga tafadhol Pak Ustadz. Syukran jazakallah Ustadz Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu hafizakumullah, di pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam majelis ngaos ini ya, ngaji online subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita semua ya di pagi hari ini.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan mukadimah dulu ini ya. Mukadimah untuk kajian Sirah Nabawiyah. Tadi saya mendengar di awal bahwa kajian Sirah yang akan diadakan oleh Kompak ini bukan hanya membahas tentang Nabi, tapi juga sejarah-sejarah yang lainnya ya. Memang ini ada beberapa istilah ya, beberapa istilah yang biasa atau yang dikenal untuk berkaitan dengan kajian sejarah ya. Sirah itu artinya adalah perjalanan hidup ya. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Sirah Nabawiyah artinya sejarah perjalanan hidup Nabi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kenal juga istilah tarikh ya. Tarikh itu artinya sejarah ya. Kemudian juga ada istilah yang lain kisah ya. Kisah misalnya. Kalau untuk para nabi biasanya digunakan kata kisah. Kisasul anbiya ya. Kemudian ada istilah juga manakib. Nah, manakib ini artinya kurang lebih ya, manakib ini artinya biografi lah gitu ya. Biografi sejarah juga gitu. Sejarah tentang kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan para ulama biasanya kalau manakib ini. Ada lagi tarjamah ya. Tarjamah itu artinya biografi juga begitu ya. Nah, ini banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah sejarah ya. Nah, tapi memang setahu saya ya, sedangkal yang saya ketahui gitu. Sirah ini biasanya lebih dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sirah ini ya. Pada dasarnya sirah ini atau pribadi-pribadi secara umum bisa, tapi kalau istilah yang umum dipakai sirah itu biasanya adalah dikaitkan dengan Nabi SAW. Walaupun juga ada ya sirah Abu Bakar, ya sirah Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Ya, kita akan membahas sirah Nabawiyah. Mungkin kalau memang kajiannya akan nanti banyak ya, bukan hanya Nabi, sejarah kenabian, saya akan coba sirah Nabawiyah ini dikaji secara ringkas saja. Mungkin misalnya hanya dalam 4 pertemuan saya ringkas gitu ya, atau bahkan bisa jadi diringkas di 2 pertemuan bisa saja gitu. Artinya kita hanya mengkaji tentang peristiwa-peristiwa penting di dalam sirah Nabawiyah begitu. Kalau aslinya materi yang ada di saya itu sirah Nabawiyah itu ada sekitar 15 atau 16 pertemuan gitu. Sirah Nabawiyah itu. Tapi kalau mau diringkas, saya juga pernah bikin ringkasannya 4 pertemuan menjadi 4 pertemuan dari 16 itu. Juga kemudian ada lagi ringkas, ada yang pernah minta diringkas lagi hanya 2 pertemuan, saya bikin jadi 2 pertemuan gitu. Ada ya, bisa dijadikan 2 pertemuan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sirah Nabawiyah ya. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bagaimana perhatian salafus sholih, generasi terdahulu, perhatiannya kepada sirah Nabawiyah ya. Ini saya kutip bagaimana ungkapan dari Ubaidillah bin Utbah. Ubaidillah bin Utbah ini adalah tabi'in, yakni murid dari Ibnu Abbas ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kunna nahduru indahu fayuhadditsuna al-ashiyata kullaha fil magazi. Jadi kata Ubaidah bin Utbah, kami menghadiri majelisnya Ibnu Abbas pada suatu sore ya, dan seluruh waktu beliau habiskan untuk mengajarkan al-magazi ya.
al-maghazi. Nah, ini ada istilah lagi ya, maghazi. Maghazi ini sejarah juga ya, tapi khusus berkaitan dengan peperangan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Jadi dari ungkapan Ubaidillah bin Utbah ini tergambar ya, bagaimana Ibnu Abbas itu pernah mengajarkan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, khususnya adalah maghazi, yakni terkait dengan peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi ya, ini dari Ali bin Al-Husain. Ya. Ini anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya. Beliau pernah berkata, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dahulu diajari sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasarayahu, dan sorayah. Ya, sorayah ini adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Ya. Wasarayahu kama nu'allimus surata minal Qur'ani. Mempelajari tentang peperangan Nabi SAW, yakni mempelajari maghazi dan juga mempelajari tentang sorayah, ya, sorayah atau peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, kama nu'allimu surata minal Qur'an, sebagaimana kami ini diajari tentang surat Al-Quran. Jadi hampir sebanding ya, pelajaran tentang sejarah itu dengan pelajaran tentang surat Al-Quran. Nah, ini di sini tergambar ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perhatian salafus sholih pada sirah nabawiyah gitu. Jadi oleh karena itu kalau kompak mengadakan ngawas sirah ini sangat tepat ya, karena memang para salafus sholih pun memiliki perhatian ya, memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini, bahkan diajarinya itu mereka sebagaimana diajari surat Al-Quran, diajari sejarah sebagaimana mereka diajari tentang surat Al-Quran. Nah, ini luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa urgensi atau pentingnya ya kita mempelajari sirah nabawiyah? Nah, untuk bahasan ini saya ambil dari bukunya Syekh Al-Buti ya, Syekh Al-Buti. Walaupun diringkas juga ya ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan mempelajari sirah Nabi tentu saja dan harus disadari sejak awal bukan hanya untuk mengetahui rangkaian peristiwa ya. Bukan hanya untuk mengetahui rangkaian peristiwa atau kita memetik pelajaran dari sebuah kejadian penting di dalam sejarah Nabi SAW. Yang terpenting menurut Syekh Al-Buti ya, dari studi sirah itu adalah bagaimana agar setiap muslim dapat melihat potret agama Islam, gambaran agama Islam secara utuh ya, potret agama Islam secara utuh dari sosok teladan terbaik, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terpenting menurut Syekh Al-Buti ya. Betul bahwa mempelajari sirah itu kita ingin mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa ya. Ini penting gitu ya, mengetahui rangkaian peristiwa sejarah Nabi. Kemudian bagaimana memetik pelajaran yang ada di dalamnya. Tapi yang lebih penting menurut Syekh Al-Buti adalah bagaimana dengan melihat sirah, mempelajari sirah itu kita mengetahui potret agama Islam ya, potret agama Islam secara utuh. Bagaimana Islam itu gitu ya. Tentu saja juga itu pun dalam dalam konteks kita melihat di zaman itu ya, di zaman Rasulullah SAW. Nanti bagaimana kita mengimplementasikan gitu kan ya, mengimplementasikan kondisi sosiologis di masa lalu itu, implementasi di masa sekarang itu harus seperti apa begitu ya. Nah, ini yang cukup penting dan harus kita garis bawahi ya. Nah, kemudian juga mempelajari sirah nabawiyah itu adalah bertujuan untuk memahami kepribadian Rasulullah SAW.
Jadi melalui napaktilas ya, napaktilas kehidupan beliau itu kita akan mengetahui bagaimana kepribadian ya, kepribadian Rasulullah SAW. Dan kita harus kita harus menyadari, memahami bahwa memang Rasulullah SAW ini kan dia ditegaskan ya di dalam Quran surat Al-Ahzab ini menjadi suri tauladan gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kamu gitu. Nah, jadi menemukan sosok suri tauladan yang paling luhur yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Nah, suri tauladan yang baik itu bisa kita lihat di mana? Di antaranya adalah di dalam sirah nabawiyah itu gitu. Bagaimana kepribadian, bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana akhlak Rasulullah dalam berbagai macam kejadian ya, peristiwa gitu. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai qudwah, sebagai model, sebagai contoh ya, sebagai uswah, sebagai teladan gitu. Ini menjadi penting gitu ya, mempelajari sirah itu. Kemudian juga, nah ini tak kalah penting ya, kata Syekh Al-Buti, bahwa dengan mempelajari sirah itu, kita akan lebih mudah memahami Al-Quran. Ya. Jadi, mempelajari sirah itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan merasakan spirit, merasakan semangatnya, semangat yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena memang kan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita kan memang diajari ya, kita diajari di sejak dulu itu bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu enggak sekaligus ya, enggak sekaligus, tapi Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan secara bertahap ya, secara bertahap dalam rentang waktu panjang kurang lebih 23 tahun gitu. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran itu bahkan sampai beritanya kepada kita ya, sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu karena apa? Karena peristiwa apa gitu. Dan itu berkaitan dengan sirah nabawiyah, kejadian-kejadian yang ada di dalam sirah nabawiyah gitu. Bisa jadi ketika kita membaca suatu ayat, kalau kita tidak memahami apa sababun nuzul atau apa peristiwa sejarah yang melatar belakanginya, kita nggak bisa memahaminya dengan baik gitu. Ya. Kita nggak bisa memahaminya dengan baik, ini apa nih gitu ya maksudnya gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah memahami sababun nuzul atau sirah nabawiyah yang melatar belakangi peristiwa tersebut, maka kita akan lebih merasakan lagi ya spiritnya, spirit ayat itu gitu. Ya. Nah, itulah hikmahnya ya. Hikmahnya Al-Quran itu diturunkan tidak sekali turun gitu. Ini agar memperkokohkan gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32, orang-orang kafir musyrikin dulu bertanya kepada Rasulullah SAW, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu nggak diturunkan sekali turun saja gitu. Nah, hikmahnya kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu. Ya. Jadi ada terkait dengan sebuah konteks, terkait dengan sebuah peristiwa, kemudian turun ya, turun ayat itu lebih terasa ya, lebih kokoh gitu ya kita dalam menerima ayat tersebut karena terkait dengan sebuah peristiwa yang dialami langsung gitu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap itu agar kemudian dibacakan Al-Qur'an itu secara tartil, secara teratur, secara benar, sedikit demi sedikit begitu. Nah, ini contoh ya. Contoh dalam riwayat Bukhari ini ya, sebuah hadis penjelasan dari
Aisyah. Ini mungkin pernah saya sampaikan nih hadis ini ya. Bagaimana ada perbedaan ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Makkah atau ayat-ayat Makkiyah ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah. Nah, karena ini terkait dengan situasi, kondisi, peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Nah, ini gambaran dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, kata Aisyah, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya diturunkan awal pertama kali diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an dari itu adalah suratun minal mufassal. Adalah ayat-ayat yang pendek gitu ya. Ayat-ayat yang pendek. Fiha yang di dalamnya itu, di dalam ayat Al-Quran itu atau surat Al-Quran itu, zikrul jannati wannar. Menyebutkan tentang al-jannah, tentang surga, wannar. Menyebutkan tentang neraka. Atau dengan kata lain, ya, menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka. Ini berbicara tentang masalah keimanan, begitu. Jadi awal-awal turun ayat Al-Quran itu berbicara tentang masalah keimanan kepada hari akhir. Dzikrul jannati wan nar. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, dan ketika manusia itu sudah kokoh ya, thaba, kuat, kokoh keimanannya kepada Islam, barulah kemudian kata Aisyah, nazzalal halalu wal haram. Maka barulah turun ayat-ayat tentang al-halal wal haram ya, tentang apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya berbicara tentang masalah-masalah hukum kemasyarakatan. Ini turun ketika di Madinah gitu. Jadi ada perbedaan. Ketika di Mekah itu lebih banyak berbicara tentang masalah keimanan, sedangkan ketika di Madinah karena Rasulullah SAW itu sudah berhasil ya menegakkan memerintah sebuah negara kan begitu ya, maka di sana itu ayat-ayat yang turun itu berkaitan juga dengan kemasyarakatan ya, berkaitan dengan masalah situasi sosial politik gitu ya di Madinah pada saat itu. Nazalal halalu wal haram. Nah, kemudian kata Aisyah, ya ini lihat hikmahnya ya. Walau nazzala awwala syai'in la tashrabul khamra. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun kepada kepada manusia itu isinya adalah la tashrabul khamra, jangan minum minuman keras. Apa kata Aisyah? Laqalu, pastilah orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah itu akan mengatakan la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya gitu. Jadi akan menolak langsung kalau belum apa-apa udah yang disampaikan itu adalah tentang ketetapan hukum. Sementara keimanan ya atau gambaran tentang keimanan kepada hari akhir itu belum disampaikan kepada mereka, belum diperkenalkan kepada mereka. Kemudian kata Aisyah, walau nazala la taznu, kalau seandainya ayat yang turun itu adalah la taznu, jangan berzina. Ya kalau yang pertama kali itu gitu ya, larangannya, la taznu, jangan berzina. Laqalu, pastilah mereka akan mengatakan la nada'uz zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya, ya. Jadi bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa gitu ya, berkaitan dengan konteks-konteks sejarah atau kejadian-kejadian gitu. Oleh karena itu ketika kita mampu memahami walaupun secara global sejarah Nabi ya, sirah nabawiyah, maka itu pasti akan mendukung kita untuk bagaimana memahami Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Begitu. Nah, berikutnya, dengan mempelajari sirah itu
diharapkan setiap kita umat Islam ini dapat menghimpun sebanyak mungkin manfaat yang terkandung di dalam wawasan ajaran Islam. Di dalam Sirah Nabawiyah ini nanti tergambar bagaimana bahasan-bahasan akidah itu muncul, ya. Bagaimana pemahaman-pemahaman para sahabat, bagaimana refleksi atau implementasi, ya, akidah para sahabat, bagaimana hukum-hukum dijalankan, bagaimana akhlak para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya. Karena ini menjadi tadi potret paling nyata, gitu ya, potret paling nyata yang menghimpun semua prinsip ajaran Islam. Nah, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah juga, nanti para dai, para guru, ya, para dai, para murabbi, para guru itu bisa menerapkan bagaimana metode pendidikan pengajaran yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dengan melihat mengambil ibrah pelajaran dari Sirah Nabawiyah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bicara tentang penulisan sirah, ya. Penulisan sejarah hidup Rasulullah atau Sirah Nabawiyah ini, dan terlebih lagi juga khususnya terkait dengan maghazi, ya, sejarah peperangan, ini baru dilakukan oleh para ulama setelah penulisan sunnah atau penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kan jadi tahapannya itu setelah Rasulullah wafat itu para sahabat di masa Khulafaur Rasyidun itu kan mereka menghimpun Al-Qur'an, ya, membukukan Al-Qur'an. Dan belum diadakan pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baru ada pembukuan secara resmi dilakukan itu pada masa Bani Umayyah, ya, pada masa Bani Umayyah. Dan setelah masa Khulafaur Rasyidun itu kemudian berkuasa itu kan dinasti Umayyah, ya, Bani Umayyah, berawal dari Muawiyah dan seterusnya sampai kemudian pada tahun 1 abad, ya, di abad pertama itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz menghimpun hadis-hadis, membuat panitia, ya, yang ditugaskan mereka untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, barulah setelah penghimpunan, ya, penghimpunan hadis-hadis itu berjalan, barulah kemudian ada, ya, orang yang menulis secara khusus, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah, perjalanan hidup Nabi SAW, atau berkaitan dengan maghazi, ya, peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada, walaupun bahasa saya, ya, ini bahasa saya, ya, bukan diambil dari bahasa bukunya. Jadi diduga kuat, gitu, orang yang pertama melakukan penulisan sirah, karena memang kutipan-kutipan, ya, tentang sirah ini banyak merujuk ke orang-orang ini, gitu ya. Urwah bin Zubair, Aban ibnu Uthman, Wahab bin Munabih, kemudian Syarhabil ibnu Sa'ad, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Jadi diduga kuat orang yang pertama melakukan penulisan sirah atau maghazi itu adalah kelima orang ini. Urwah bin Zubair, Aban bin Uthman, Wahab bin Munabih, Syarhabil ibnu Sa'ad, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kenapa diduga kuat? Karena memang kita tidak menemukan kitab yang utuh, tulisan yang utuh, gitu, dari kelima orang tersebut. Jadi sudah musnah, sudah nggak ada, ya. Jadi yang sampai kepada kita itu hanya kutipan-kutipan berserakan dari orang-orang tersebut, gitu, berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Nah, ini katanya, ini ya, katanya. Saya belum cek, ya, harus datang dulu ke Jerman ini. Ada tulisan karya salah seorang dari mereka, yaitu Wahab ibnu Munabih. Ini ada, itu pun potongan, gitu ya, potongan yang masih tersimpan di museum. Mungkin Bapak Ibu yang
agak sedikit punya ini nih berlebih, bisa kalau sekali-kali sedang jalan-jalan ke Jerman, coba datang ke museum kota Heidelberg ya. Nah, di situ katanya ada tulisan Wahab Ibnu Munabih. Jadi ada peninggalan kitab ya Wahab Ibnu Munabih yang isinya itu adalah berbicara tentang sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi ya. Tinggal dicek aja ya. Ini saya lihat di salah satu artikel gitu ya. Nah, berikutnya tercatat Muhammad bin Ishaq, ini wafat tahun 152 Hijriah ya, sebagai orang yang berhasil menghimpun catatan-catatan dari generasi sebelumnya dengan judul Al-Maghazi. Jadi Ibnu Ishaq dia menulis buku judulnya Al-Maghazi. Tapi juga ya, kitab Al-Maghazi ini tidak sampai kepada kita secara utuh. Tapi periwayatan dari kitab Al-Maghazi-nya Ibnu Ishaq itu, ini kemudian ada kitab yang ditahkik atau diperbaiki oleh Ibnu Hisham. Ya, ditambah diperbaiki oleh Ibnu Hisham yang kitabnya itu sampai kepada kita, yaitu Sirah Ibnu Hisham ya. Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Jadi ini sudah ada terjemah bahasa Indonesianya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kitab sirah tertua yang sampai kepada kita ya, tentu juga di dalamnya ini perlu ditahkik ya. Perlu ditahkik ini artinya perlu dicek ya, perlu dicek jalur periwayatannya apakah sahih atau dhaif gitu ya, atau hasan dan lain sebagainya. Itu adalah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nah, inilah gitu ya. Inilah kitab sirah tertua. Jadi ini berasal dari kitab Al-Maghazi-nya Ibnu Ishaq yang itu sudah tidak ada, kita tidak temukan kitab sirah Ibnu Ishaq itu, tapi yang ada itu adalah perbaikan dari atau tahkik mungkin begitu ya istilahnya dari kitab Ibnu Ishaq itu, yaitu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Begitu ya. Nah, ini terjemahnya sudah banyak, silakan kalau Bapak Ibu mau mencari ya. Kayaknya di toko buku Salman juga ada ya. Di toko buku di Salman di mana-mana sudah ada ini Sirah Nabawiyah. Nah, nanti kita kalau ingin hati-hati ya, kalau kita ingin hati-hati sudah ada juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini yang sudah ditahkik ya. Sudah ditahkik itu diberikan catatan misalnya ini riwayat ini status hadisnya apa? Apakah sahih gitu, apakah dhaif atau seperti apa gitu ya. Itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya 5 menit lagi nih kurang lebih ya. Waktu kita ini sedikit lagi insya Allah. Sumber-sumber penulisan sirah. Nah, tadi sudah disinggung ya. Sudah disinggung bahwa yang menjadi sumber-sumber penulisan sirah itu adalah tentu saja kitab-kitab hadis dari Al-Quran yang pertama, karena di dalam Al-Quran juga ada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga di dalam kitab-kitab hadis. Kalau Bapak Ibu cermati di dalam Sahih Bukhari, ya, yang dihimpun oleh Imam Bukhari, kemudian dalam Sahih Muslim, ya, kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Muslim dan yang lainnya, itu ada ya sebagian besar itu ada bab khusus tentang sejarah Nabi. Walaupun ya tidak utuh ya, artinya hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa khusus di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya dari sumber-sumber kitab itulah ada kutubu sittah ya. Kutubu sittah itu 6 kitab induk ya, 6 kitab induk hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i. Nah, itu kutubu sittah, ya. Ada lagi kutubu tis'ah, ya. Itu 9 kitab hadis, ya. 9 kitab hadis yang kitab rujukan, hadis-hadis riwayat, ya. Hadis-hadis riwayat yang maksudnya matan-matan hadis ya, kumpulan matan-matan hadis ada 9 ya, selain tambahan tadi
selain Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan An-Nasa'i, ada misalnya kitab Muwatta'nya Imam Malik, ada Musnad Imam Asy-Syafi'i, ya. Kemudian ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal, gitu, ya. Nah, itu kutubu kutubu tis'ah. Kalau mau ditambah kutubul asyrah, ya, kitab hadis yang 10 ditambah Musnad Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Ini banyak sekali ya kitab-kitab hadis itu. Kitab-kitab kitab-kitab induk, ya, kitab-kitab induk yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada periwayat-periwayat, ya, yang mungkin ini bukan hadis, tetapi hadis dalam arti bukan hadis Nabi, tetapi dia adalah asar atau kisah-kisah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah atau oleh tabi'in, ya, dari yang dia dengar dari para gurunya, begitu. Nah, ini sumber-sumber penulisan sirah nabawiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua metode penulisan sirah. Nah, ini makanya kita harus hati-hati, ya. Ketika Bapak Ibu membaca buku sirah, hati-hati karena penulis sirah ini ada macam-macam, ya. Ada yang objektif dalam penulisannya, ada yang dia ini bebas, ya. Ini aliran disebutnya kalau oleh Syekh Al-Buti ini aliran individualis, gitu, ya. Kalau aliran objektif ini dia menampilkan sirah apa adanya, merujuk kepada hadis-hadis, ya. Kemudian hadisnya tersebut berdasarkan atau disaring, ya, dengan ilmu mustalahul hadis, begitu, ya. Kemudian juga dilihat yang meriwayatkannya siapa, itu dari berdasarkan kepada ilmu rijalul hadis, gitu, ya. Ini orang ini bisa diterima enggak, gitu, beritanya, ya, ketika menceritakan bahwa Nabi bersabda seperti ini atau terjadi peristiwa ini dan itu, dilihat, gitu, orang tersebut ini bisa dipercaya atau tidak. Bisa diketahui dari mana itu? Dari keterangan para ulama. Misalnya di dalam kitab Rijalul Hadis, ya. Kitab Rijalul Hadis itu adalah memuat biografi para periwayat hadis. Ini para ulama luar biasa, ya, penelitiannya. Jadi orang ini apakah bisa dipercaya, apakah orang ini seorang fasik, apakah orang ini tukang pendusta, itu bisa diketahui dari kitab Rijalul Hadis itu, gitu, ya. Ada ilmu jarh wa ta'dil. Apakah tentang jarh itu artinya cacat, ya. Ilmu tentang cacatnya periwayat hadis, atau ta'dil tentang kelebihan, ya, tentang keutamaan, tentang pujian, ya, kepada para periwayat hadis tertentu. Itu ada ilmu tersendiri, ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana ketika misalnya sebuah hadis ini diriwayatkan oleh orang yang soleh, tetapi dia ini pelupa, gitu, ya. Atau dia ini orang yang soleh, dia meriwayatkan, dia kuat hafalannya, dobit, ya, dobit, gitu, hafalannya kuat, tetapi kuatnya itu hanya di masa mudanya, tapi ketika di masa tuanya hafalannya itu berkurang. Nah, ini, ya. Nah, ini dibahas di ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana cara memutuskan nih, apakah hadis ini bisa dipakai atau tidak. Nah, ini aliran objektif seperti itu, menyampaikan apa adanya, gitu, ya. Nah, sedangkan kalau aliran individualis, ya, dia ketika menulis sejarah Nabi ini, nah ini kan lahir belakangan, ya. Ini terutama ketika orang-orang Islam ini ada juga yang sudah terpengaruh oleh kalangan orientalis, gitu, ya. Orientalis, gitu. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang menawarkan metodologi lah, begitu, ya, mungkin metodologi dalam penelitiannya, gitu, ya, sehingga banyak dari kalangan umat Islam pun, ya, itu mereka ini ketika membahas sirah, menulis sirah ini memasukkan tendensi pribadi, gitu, ya, penafsiran pribadi, asumsi-asumsi, gitu, ya, kemudian bahkan ideologinya, keyakinannya atau pandangan politiknya, gitu. Jadi kadangkala
Misalnya kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah atau ada yang pernah atau mungkin punya ya bukunya, hati-hati ya. Ada judulnya buku yang ditulis oleh Toha Hussein misalnya. Itu judulnya Al-Fitnatul Kubro, ya. Fitnah yang besar, ya. Fitnatul Kubro. Ini menceritakan tentang bagaimana terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kemudian sampai terjadinya peperangan-peperangan di dalam tubuh umat Islam, ya. Ada perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian bagaimana pernah terjadi perang Jamal, ya, perang Unta, ya. Yakni peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Nah ini peristiwa-peristiwa ini kemudian ditafsiri sedemikian rupa oleh kalangan aliran individualis ini, sehingga memasukkan unsur-unsur politik, dugaan-dugaan, ya, sebagaimana para wartawan di zaman ini gitu ya, mencari-cari gitu kan, mencari-cari dan menafsirkan opini gitu kan, menyampaikan opini gitu dalam beritanya itu, mencampurkan ya fakta dengan opini gitu ya. Nah, ini yang terjadi di zaman saat ini. Dan itu ada gitu ya, penulis-penulis yang seperti itu gitu ya. Nah ini terlalu panjang lah kalau harus didetailkan ya, karena waktunya sudah habis ya. Kita lanjutkan saja. Jadi mempelajari sirah ini ya kita kalau mau objektif ya mengharuskan kita mempelajari seluruh aspek kehidupan Nabi SAW, dari mulai kelahiran, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana kesabaran, perjuangannya, bagaimana perdamaian-perdamaian yang pernah dilakukannya, peperangan-peperangan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah, bagaimana sikap, akhlak para sahabat, ya, bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap musuh, bagaimana sikap Rasulullah terhadap dunia, kehati-hatian beliau terhadap dunia, ya. Nah, maka metode yang digunakan itu adalah metode yang objektif, ya, yang dibangun di atas metode yang ilmiah, bukan berdasarkan dugaan-dugaan, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja sebagai pengantar, sebagai mukadimah ya kajian sirah. Nanti untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu nih ya. Mau sirah nabawiyah ini mau disampaikan dalam utuh 16 pertemuan, ataukah mau disampaikan ringkas menjadi 4 pertemuan misalnya gitu ya, atau bahkan 2 pertemuan saja. Silakan, saya serahkan kepada Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Indra. Beberapa materi ya yang tadi setelah disampaikan, terutama tentang sirah nabawiyah yang tentunya baru mukadimah ya Ustaz ya. Jadi prolog bagaimana pentingnya kita mempelajari atau intinya mengetahui gitu ya sirah nabawiyah ini, menjadikan refleksi bagi kita lebih mengenal jauh suri tauladan kita gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Itu tadi juga disampaikan baik itu dari sisi dari akhlaknya, kemudian dari kehidupan kesehariannya yang tentunya menjadi contoh atau tauladan bagi kita di kehidupan sehari-hari insya Allah. Untuk tadi tawaran dari Ustadz, nampaknya mungkin untuk sirah nabawiyah bisa 4 kali pertemuan mungkin ya Ustadz ya. 4 pertemuan insya Allah kita bisa mendapatkan materi yang insya Allah menjadi penyemangat atau bekal bagi kita ya insya Allah untuk kita insya Allah ya. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin satu dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan pada kesempatan pagi ini, mau nggak kita berikan satu orang saja ya untuk
menyampaikan pertanyaan atau masukannya dalam kegiatan ngaus sirah ini. Insya Allah, enggak. Apa dulu Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, baik. Bila tidak ada, kita akhiri saja Bapak Ibu sekalian Ya. untuk pertemuan ini. Jazakallah khair Pak Ustadz Indra. Amin Ya, sami para rahmat. insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya di bulan September minggu ketiga. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita akan lanjutkan ngaus sirah ini. Ya, dilanjutkan nanti mungkin kita lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya. Seperti itu. Kita tutup, kita akhiri ya Pak Nanan ya, Bapak Ibu semua dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan badai ngiring lomba latihan pemanasan dulu penjatinan. Nuhun, sadayana. Sadayana. Baik, tutup ya.